Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya. Nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang. Tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya. Maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta, Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan, ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan Ketua Majelis, bukan dokumennya, tapi formula-formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain, itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis, ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa, ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu, kasih. Apa boleh menanggapi atau? Izin, Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya. Iya. Apa saudara? Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya bunyi ini. tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal ini, menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang disampaikan. Nah, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Aquo, Pak. Gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism.
Ini chauvinisme model akademik. Ya Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya. Gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu. Ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral. Ya, Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen gitu. Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu tadi saya sebut salah satu mazhab. Cautious focus approach itu salah satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak Pak, Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan. Berita acara sidang, dikecualikan. Benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM, berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan. Nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua. Begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo. Nggak bisa Pak. Ini berarti kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa Pak yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, mari kita membacakan komentar dari para netizen. Di sini kita katakan, jangan sampai kebodohan dan kebohongan Joko Widodo dan para termul serta aparat kepolisian yang ikut-ikutan jadi termul, yang membuat masyarakat bodoh karena argumennya soal ijazah Joko Widodo. Nah, penjarankan rektor atau OVA karena mempersulit jalannya ya persidangan atau ijazah palsu. Ya rusak untuk melindungi Jokowi, jadi harus berbelit-belit untuk ngeles ya. Pecat semua pegawai pejabat atau GM, pelong merusak reputasi UGM, konspirasi kejahatan logika, aturan hukum NKRI. Nah, jadi kalau polisinya benar dan sudah menyita sebegitu banyak barang dan info sebagian bahan barang bukti, mestinya polisi sudah tahu ya persis kalau ijazah itu palsu dan langsung menangkapnya. Nah, UGM jujurlah tampilkan sebagai lembaga yang mendidik anak bangsa untuk masa depan ya. UGM sudah bebak ya belur kalau terus kebohongan ditutupi dengan kebohongan.
sebagai alumni UGM merasa malu ya gara-gara Jokowi UGM jadi buruk demi uang dan kekuasaan. Nah, Rektor UGM beserta kroninya ikut menipu untuk menutupi ijazah palsu Jokowi. Ya, setiap satu kebohongan harus ditutupi 1000 kebohongan lainnya. Nah, kalau mau menyelamatkan UGM, jujurlah, buka apa adanya ya. Kalau tetap membela Jokowi, rusaklah UGM. Nah, UGM jadi gara-gara lindungin si Jack pembohong, rela pertaruhkan nama besar hanya demi satu manusia pembohong. Ya, hancurlah sudah UGM, tidak akan jadi rekomendasi lagi atau universitas yang baik. Ya, sangat-sangat buruk, malu sama pendahulu-pendahulu yang membesarkan UGM dengan kedisiplinan. Nah, UGM berbelit-belit ya menghambat proses hukum sampai diperjelas. Hakim sedemikian UGM berbelit-belit tidak transparan. Ini semakin memperjelas ijazah Jokowi palsu atau UGM terlibat kong kakliklong ya. Dan jelas kalau UGM melindungi kepalsuan ijazah Jokowi, menyatakan asli tapi tidak bisa memberikan bukti keasliannya. Ya, usut tuntas orang-orangnya yang terlibat. Carut marut ya penegakan hukum Indonesia, maknanya juga jadi orang miskin. Akan susah sendiri, jadilah pejabat atau mantan pejabat akan dibela mati-matian. Semoga Ibu Hakim selalu ya dan adil. Nah, kelompok rekayasa sudah mulai gelisah ya, apalagi sedikit demi sedikit Presiden Prabowo mengeluarkan dari kekuasaan. Ini akan lebih mudah untuk diusut dan semua itu akan terang ya. Kalau Kapolri dan pejabat-pejabat Polri diganti akan semakin mudah. Nah, yang mewakili UGM itu sengaja kelihatan bodoh ya, karena sudah didogmatis atau rektornya Anda itu mewakili kebijaksanaan untuk seluruh alumni ya, dan calon alumni jangan main terlalu memihak ya. Nah, Bapak suatu waktu akan dimarahin alumni ya. Yang berikutnya, kalau Bapak cerdas dan telah dididik sebagai pejabat, pasti tahu bahwa kalau perintah atasan salah, maka harus berani menolak. Jangan mulek dan bego mempertahankan mati-matian bela yang gak jujur ya. Kelihatan saudara itu bodoh. Nah, penjilat apa Omelia dosen UGM, busuk munafik, penjilat boneka, pengkhianat yang terlibat dalam ya pemalsuan skripsi ijazah Jokowi secara dicopot, diseret ke muka hukum. Nah, merusak atau memalukan negara bangsa dan UGM. Nah, teman-teman, kalau negara kita ini hukum itu jelas atau transparan, maka negara kita jadi negara yang dipercaya ya, maka kita rakyat pasti taat hukum. Doktrin negara para pejabat UGM, mau menyelamatkan UGM apa mau menyelamatkan Jokowi sendiri ya. Jadi sudahlah, akhirnya masalah ini masyarakat sudah jenuh, bosan atau sudah muak dengan syarat seret Jokowi atau adili pertanggungjawabkan ijazah aslinya ya. Jadi ruwet masalah ijazah garam purumpung negara Konoha, banyak orang pinter kalah ya soal ijazah sudah 13 tahun gak beres. Ijazah Jokowi dibuat di pasar permuka pojok. Kalau tidak percaya panggil Paimang sama Bitor Suryadi Widodo ya. Semoga RT selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, wakil-wakil dari UGM sebagian besar terlihat tidak mewakili universitasnya, tapi mewakili kepentingan Joko Widodo, padahal UGM milik publik alumninya. Nah, percuma sekolah tinggi-tinggi berani beraksi tapi untuk berbohong, atau apa gunanya, nggak manfaatnya ya. Kasihan ribuan alumni UGM kalau rektornya pembohong ya, rusak reputasi UGM ya. Sekelas UGM bisa dijadikan termul, daya rusak Jokowi sangat jelas. Nah, apa ruginya nunjukin ijazah kalau memang punya ya. Ijazah pasti bangga kita dipublikasi, apalagi seorang pejabat publik. Kalau memang nggak punya, yang sudah ngaku punya sudah selesai ya, berbeli-beli guru aja kok repot. Nah, kata Pak Topi, Jokowi nggak punya ijazah ya, kasihan banget yang membela atau bela orang yang salah. Ingat, karma dosa kalian punya anak-anak.
Nah, membela mati-matian atau mengabaikan akal sehat demi Fulus Mulyono, institusi pendidikan tinggi UGM Yogyakarta dikorbankan edan ya. Jadi gimana anggota dewan di Lampung saja ketahuan ijazahnya palsu langsung dipindahkan ya. Ini berbelit-belit kelihatan ada yang ditutupi. Nah, Om Jack sudah menguasai mafia hukum ya. Dan senjata untuk berkuasa jangan ikut ya. Arus Om Jack bongkar semua mafia Om. Ya, UGM Yogyakarta benar-benar diruksa. Atau sana rektornya sendiri Ova Omili ya. Gara membela Jokowi S1 ke Hutanan, tapi para saksi jelas ijazah S1 Jokowi nggak jelas ya, atau itu palsu. Nah, sekelas UGM jadi seperti itu hanya gara-gara beberapa oknum yang berpihak pada kekuasaan ya. Jadi maunya Jokowi hadir ribet, ngaku aja tidak punya ijazah, terbukalah apaan hukum Indonesia ini, ikut takut sama Jokowi ya. Malu-malu dengan orang Amerika yang tinggal di Indonesia. Mereka tahun 69 sudah sampai 3 orang ke bulan. Kita bertahun-tahun tidak bisa bedakan ijazah Jokowi yang dari kertas saja tidak bisa menyelesaikannya ya. Nggak usah UGM mempertahankan prinsip bentuk perlindungan data yang sudah paham maksud dengan tujuan UGM. Alangkah baiknya tunjukkan yang sebenar-benarnya agar Anda selamat dunia akhirat ya. Jadi rektor yang angkat juga Raja Kiboil Owi, Kapolri juga rela. Ya, itu semua sudah disiapkan sebelum Owi lengser. Nah, udah berapa triliunan yang dikeluarkan Jokowi ya untuk membayar para termul demi ijazahnya ya. Mana ada macam mendukung singa, begitu juga sebaliknya semua membenarkan dirinya sendiri dan yang lain bodoh semua. Itu narasi sesat. Kalau memangnya direkayasa dan memang bohong, kodoknya akan terbukar sendiri. Ya, untuk jadi pejabat memimpin rakyat Indonesia, kok dokumen ijazah kok dikecualikan dan di black hitam ya. Bukan hanya dipecat ya, semua pejabat UGM yang melindungi ijazah palsu harus dihukum. Seorang akademisi kok bela penipu pembohong. Ya, tidak percaya dengan bukti ilmiah. Nah, membongkar kepalsuan ini adalah bukan sekedar ijazah palsu, tapi ini untuk selamatkan negara Republik Indonesia. Nah, kalau kau ulut sudah dibuang, uang beginilah universitas ternamanya juga jadi buruk. Nah, orang pinter jadi pelindungan ijazah nggak jelas. Terus bagaimana ini jadinya? Nah, kalau memang nggak pernah kuliah ya, jujur saja, uang yang kamu dapat dari Jokowi gak ada manfaatnya ya, harus merusak keluargamu pada sudah akhirnya saja daripada kaya begini akhirnya.